Halo semuanya, sekarang sudah jam 21.04, jam 10:15. Saya mau mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Karya masih agak ngelag sedikit. Oke, kita mulai aplikasinya. Perkenalkan, nama saya Fahri Sudin Sulkarnain, NPM 46. Di sini saya akan mendemokan aplikasi statistika komputasi yang telah saya buat melalui survei yang telah saya lakukan di sebelumnya. Oke, bisa kita lihat di sini saya punya 4 menu. Yang pertama ada menu hasil survei, pengolahan data, sama penyajian data. Oke, kita masuk ke menu home dulu. Menu home ini saya buat semenarik mungkin supaya enak dilihatnya. Untuk user interface dari tata letak menu sama di bagian mana menu akan terbuka, saya buat sedemikian rupa supaya mudah digunakan. Pertama ada home ya. Di home ini ada judul program, penjelasan program, sama nama pembuat atau biodata pembuat. Ini judul programnya statistika komputasi. Penjelasannya, program ini menjelaskan mengenai survei tentang jumlah total memori penyimpanan mahasiswa sebagai tugas mata kuliah statistika komputasi. Itu judulnya sama penjelasan program. Yang terakhir ada biodata pembuat program. Itu saya sendiri. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya, menu hasil survei. Menu hasil survei ini menampilkan hasil survei yang telah saya buat melalui zoorepublik.com. Oke, insya Allah benar, zoorepublik.com, yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Kita mendapat responden sebanyak 86 responden, tapi yang dimasukkan cuma 50 sesuai arahan dari dosen kami. Saya menginputkan beberapa tabel di sini. Yang pertama ada nomor, nama, NPM atau NIM, sistem operasi, sama nilai data. Oke, kita buat contoh. Siapa ini yang dibuat contoh? Dan ini Akira Permata Ramadhani, nomor 4. NPM-nya ini dia memakai sistem operasi Windows. Nilai data atau total memori penyimpanan dalam GB di PC atau di komputer atau laptopnya itu sekitar 256 GB. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, pengolahan data. Bentar, ini udah terekam belum? Sudah terekam. Oke, kita lanjutkan ke menu pengolahan data. Pengolahan data ini ada submenunya lagi. Yang pertama ada modus, kuartil 1, median, kuartil 2, mean, varian sampel, standar deviasi sampel, varian populasi, standar deviasi populasi. Oke, selanjutnya udah ya. Kita nolak nih. Oke, kita masuk ke menu modus. Nilai-nilai ini, modusnya itu dari mana? Ya dari nilai data ini, kumpulan nilai data semua ini. Kita cari, misalnya ini modus. Ya, nanti ketemu. Nanti saya jelasin di source code-nya. Kita masuk ke algoritma menu aja. Ketika user menginputkan menu yang ingin dia inputkan, misal saya ingin melihat modusnya 512. Untuk yang kedua, saya misal melihat median. Median masih sama ternyata. Nah, ini nih. Kita masuk ke kuartil 1. Dari modus ke kuartil 1. Kan modus telah memunculkan nilainya di toolbox yang sebelah kanan ini. Nanti saya jelaskan di source code. Otomatis sistem akan merewrite
untuk menampilkan data yang user baru masukin lagi. Saya habis masukin modus 512, terus saya masukin kuartil maksudnya 500. Ini akan dihapus digantikan oleh data baru. Oke, penyajian data ini menampilkan diagram histogram. Saya memakai diagram histogram. Ini ada seriesnya itu distribusi frekuensi, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi relatif, sama frekuensi relatif kumulatif. Ini nanti saya jelasin. Oke, kita masuk ke source code aja guys, biar cepat. Kita masuk ke form 1 dulu ya. Form 1 ini menu utamanya. Jadi ya ketika program ini di run, masuknya ke form 1. Kita buka. Oke. Di form 1 ini saya memakai menu user control. Bisa gini. Apa bedanya user control sama form baru? Kalau form baru itu akan nampilin Windows baru. Tapi kalau user control itu nggak usah. Nah ini Windows barunya nggak ada, cuman dia akan nampilin menu baru aja. Gitu. Kita masuk ke form 1 load. Form 1 load ini intinya voidnya form 1 ini loh. Oke. Kan saya telah di form 1 desain. Ini kok nggak ada form 1 desain. Oke, ini dia form 1 desain. Ini tuh ada user control yang saya masukin ke dalam formnya. Jadi ini ada user control 11 itu untuk menu home, user control 21 untuk menu hasil survei, user control 31 untuk pengolahan data, sama user control 51 buat penyajiannya. Kita hide dulu guys. Jadi pertama kita hide semuanya. Ketika user ngeklik home, kita klik 2 kali, masuknya ke sini barisan ini. Artinya apa? Kita harus memilih user control mana yang akan kita tampilkan. Kan ini saya milih home, jadi otomatis user control 1 yang harus tampilin ke depan. Caranya gimana? User control 2, user control 3, sama user control 5 kita hide dulu. User control 1 kita show pakai sintaks ini. Terus ntar ada di tombok-tombok gitu kan user controlnya, otomatis kita harus manggil lagi user control 11 yang taruh paling bawah ke bring back to front. Artinya apa? Kita bawa ke depan pakai user control 11 dot bring back to front. Otomatis sebenarnya algoritmanya sama. Kalau saya ngeklik ini hasil survei, ya otomatis yang keluar hasil survei, void hasil survei. Maksud saya void button hasil survei. Nah ini mau nampil hasil survei, ya otomatis ke void berapa hasil survei kan void 21. Yang void 1, 3 sama 5 kita hide dulu. Void 2 kita show. Void 2 yang ada belakang kita bring back to front. Ini yang kita bawa lagi ke depan. Okay. Semuanya sama ini. Kita masuk ke user control 1. Ini. Oke, iya. User control 1. User control 1 ini saya nggak pakai apa istilahnya, nggak pakai sintaks sedikit pun, nggak pakai source code sedikit pun, karena saya cuma butuh hiasan. Alhasil saya cuma ganti ini background image. Ini keren ya? Background image-nya saya ganti. Nah, image-nya dari mana? Saya buat lagi di aplikasi lain, Adobe Illustrator 2020. Saya buat desain semenarik mungkin, terus saya masukin ke sini. Karena kalau saya buat desain di sini itu terbatas guys, jadi agak susah. Mending kita buat poll di Adobe Illustrator atau aplikasi lainnya.
Kita masuk ke user control 2. Oke, kita pakai tools data grid view. Ini juga pokoknya semua user control saya buat backgroundnya itu di aplikasi lain biar pola istilahnya. Ini data grid view. Oke, kita masuk sini. Caranya gimana nampilin hasil surveinya ke data grid view? Cara manggilnya cukup simple banget. Yang pertama, kita buat ini data grid view-nya. Ukurannya terserah kalian, tempatnya gimana terserah kalian. Lalu kita klik ini add column. Nah, ini kan add column sama add column. Kita kan sudah masukin. Ya udah, kita mau kolom apa aja yang dimasukin. Nomor, nama, NPM, sistem operasi, sama nilai data. Ya udah, kita masukin guys. Ini nomor berapa, nama. Ini juga bisa diatur ukurannya. Misal nomor saya pakai kecil 125 aja, 125 pixel. Yang namanya sama lain-lain ini 225 pixel. Jadi itu cukup mudah. Nah, terus cara manggilnya gimana? Kita buat void baru, void buat nampilin kumpulan data ini. Nah, ini pakai data grid view. Data grid view 1 rows.add rows.add. Ini kan kita sudah buat kolomnya, tinggal buat barisnya toh. Ya udah, masing-masing baris kita inisialisasi sendiri. Baris pertama kita inisialisasi dulu satu-satu kolomnya. Ini kan ada kolom nomor, terus kolom nama, kolom NPM, kolom sistem operasi yang dia pakai, sama nilai datanya. Udah, kita masuk dulu secara berurutan. Nomornya 1, namanya misal Aditya Rizky Ardana, NPM-nya juga dimasukin, sistem operasinya apa, Windows, nilai datanya 215. Ini sesuai survei guys. Ini survei yang telah saya lakukan. Ini survei dari anak-anak, dari teman-teman. Saya mendapatkan sekitar 86 responden. Lumayan. Oke. Kita masuk. Ini kan kita sudah buat void, tapi kan belum dipanggil sama si data grid view. Ini kan masih void. Void istilahnya void kosong lah. Bukan void kosong juga sih. Ini kita buat void baru biar bisa dipanggil lagi. Biar bisa dipanggil lah voidnya. Kita panggilnya di user control 2 load. User control 2 loadnya kita panggil data grid view. Maksudnya yang kita panggil itu voidnya ini loh. Kalau voidnya ini data grid view, ya kita panggilnya data grid view. Gitu guys. Selanjutnya kita masuk menu berikutnya. Ini kita hilang aja kali ya. Nggak nge-lag ini guys. Takutnya lag saya. Oke. Yang kedua, user control 2O dan control 3 lagi guys. Sip. Oke ya bos. Bentar. Oke, ini yang pertama. Oke, sama seperti tadi. Toolboxnya buat submenu saya pakai toolbox button. Bisa dicari di sini button. Ini tinggal tarik aja, ukurannya sesuai keinginan kalian. Kita cek dulu. Oke, bagus. Terus yang ini list box. List box itu gunanya buat nampilin nilai data dari submenunya. Oke, yang pertama kita buka dulu ya. Oke, kan ini buat baru dong. Oke. Sama ada modus. Modus ini apa? Modus kan ini kita buat dulu datanya berapa, kumpulan datanya kita masukin. Masukinnya urutan aja biar gampang. Terus kita cari modus itu nilai data yang paling sering muncul dalam sekumpulan data itu, bro. Jadi ya dihitung dulu. Misal 215 ada berapa? 215 ada 1, 250 ada 1, 256 ada 2. Itu dihitung satu-satu. Misal ada 50 data ya, dihitung satu-satu, dikelompokin lagi. Habis dikelompokin, kita hitung masing-masing kelompok ada berapa anggota. Anggota paling banyak itu yang namanya modus.
Untuk di C# sendiri kita pakai sintaks ini guys. Ini bisa dibuat munculin modusnya, modus dari kumpulan data ini yang kita masukkan di awal tadi. Oke, lanjut. Kuartil 1. Kuartil 1 itu kan nilai-nilai datanya kan telah diurutin. Kuartil 1 itu apa? Kuartil 1 itu nilai 1/4 dari jumlah datanya. Jadi misal ada data 100, kuartil 1-nya ya 25. Tahu dari mana? Yaitu 100 bagi 1/4. 1/4-nya berapa? Maksudnya 25 itu urutan ke 25. Jadi kalau buat sekumpulan data, lebih baik datanya diurutin aja, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nanti ketemu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi kayak gitu guys. Kuartil 1 itu 1/4. Untuk nampilin kuartil 1 ya ini sintaks yang dipakai di C#. Habis itu ada median. Oke, median. Median itu setengahnya, nilai setengah. Misal ada 100 data, setengahnya berapa? Itu mediannya guys. Kalau jumlah nilai datanya itu genap, tadi setengah tambah 1/2. Kalau ganjil ya tengah-tengahnya itu guys. Misal 7, berarti 1, 2, 3. Ini kan 1, 2, 3, ini 7 kan. Ya tengah-tengahnya ini berarti 1, 2, 3, 4. Mediannya 4 gitu guys. Nah, mana ini median? Oh ini median. Nah, ini memang median 50/2 median. Terus dimasukin ke sini. Nilai 50 bagi 2. Kan nilai ke 25. Terus kita tampilin deh ke dalam list box. Selanjutnya kuartil 3 sama ini kan sama. Kuartil 3 itu 3/4. Tapi biar asik saya bagi 50 plus 2 bagi 4. Kuartil 1 saya kali 3. Sebenarnya sama aja sih. Cuman ya logika masing-masing pembuat aplikasi atau programmer kan beda-beda. Saya pakai logika ini biar mudah aja, biar nggak inisialisasi lagi. Ini jadi kan gampang kok. Kita ambil hasilnya kuartil 1, terus kita kalikan 3, masukin nilai data ke perangkatnya. Mean itu rata-rata guys. Ya udah, jadi semua nilai data kita total semua nilai datanya berapa dibagi banyaknya data. Misalnya 50 data ini ya kita total satu-satu. 215 tambah 250 tambah 256 sampai data ke N atau data ke 50 1256. Hasilnya dibagi banyaknya data yang ditambahin tadi bro. Ini totalnya bagi 50. Untuk kasus saya kan 50 data. Berarti ini total semua bagi 50. Ini sesuai bro sama pengolahan data ini. Ini Excel yang telah saya buat. Ini semua nilai sudah saya cek sesuai semua ini. Oke, lanjut ke varian sampel. Varian, bentar ya. Dalam teori probabilitas dan statistika, varian atau ragam suatu perubahan atau standar deviasi adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan. Artinya gini, kalau varian sama standar deviasi itu berapa variasinya itu berapa sih dari nilai datamu, kumpulan datamu maksud saya, variasinya berapa? Apakah luas dari 1 sampai 100 atau cuman sekedar 1 sampai 10? Itu kan beda atau variasinya. Kalau 1 sampai 100 kan bisa nilai data 73, 63, 46, itu kan beda-beda. Kalau 1 sampai 10 kan cuman 1, 2, 3, 4, sampai 10, cuman itu toh. Oke, kita cari varian sampel. Varian sampel
bisa kita cari di C# pakai sintaks yang ini bro. Ini varian sampel. Oke. Varian standar deviasi sampel juga gitu. Bisa kita cari di sini. Bentar. Oke, kita lanjut aja. Varian populasi juga bro langsung bisa dipakai rumus ini. Standar deviasi populasi juga sebenarnya bedanya sampel sama populasi itu dibagi data N sama dibagi data N1, cuma bedanya itu aja sih. Lanjut ke menu terakhir, menu penyajian data. Oke, toolbox sama desain sama, semuanya saya buat di aplikasi lain supaya biar pol gitu guys. Desainnya lebih bagus aja. Kalau di sini ya terbatas. Terus kita ganti di background image-nya, cuma itu aja. Toolbox yang dibuat ini ada toolbox namanya chart atau diagram, histogram. Semua aja guys. Ini ya chart. Saya buat ini juga biar kan keliru guys. Saya juga pakai toolbox data grid view biar usernya tahu berapa sih nilai yang dimasukkan gitu guys. Di dalam histogramnya juga ada beberapa tipenya: distribusi frekuensi kumulatif, distribusi relatif, frekuensi relatif komutatif. Cara masuknya gimana sih? Nah, kita kalau di menu ini nggak usah pakai, saya coba nggak pakai void baru, langsung saya masukin proses-prosesnya itu di user control 5 load. Itu kan voidnya user control 5, jadi saya coba eksperimen nggak pakai itu baru bro, nggak pakai void baru. Ini nilai data yang dimasukin dulu. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu apa sih? Misal ini bro, kita cari ini sesuai guys sama apa itu? Sama Excel saya. Bingung guys. Misal ini kan kita harus urutin dulu. Nilai datanya kita diurutin. Distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif. Misal nilai data 215, itu ada jumlahnya cuma ada 1. Kita tulis bro. 250 ada 1, 256 ada 2. Kita tulis semuanya. 215 sampai 1256 kita data. Berapa sih yang nilai data ini berapa? Totalnya nilai data ini berapa, nilai data ini berapa, kita total. Terus kita masukin dalam satu tabel. Begini, kita masuk ke aplikasinya aja ya, biar enak. Ntar kita agak sedikit lemot servernya. Oke, ke penyajian data. Ini kan kita masukin 1, 1, 2, 1. Nah, ini saya masukinnya pakai apa ya? Jadi proses. Udah. Frekuensi relatif. Oke, kita masukin ya. Kita masukin satu-satu karena saya kurang tahu sama ini, jujur aja. Jadi kita masukin satu-satu. Habis itu lanjut ke distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif ini apa? Dari tabel yang telah dibuat tadi, distribusi frekuensinya kita total sama frekuensi sebelumnya. Misal frekuensi kedua kita total sama frekuensi ketiga, itu masuk ke distribusi frekuensi kumulatif. Misal ini kan ada nilai data 1 itu totalnya 1, 215 ada 1 kan, 250 ada 1. Distribusi frekuensi kumulatif yang lama kita tambahkan sama distribusi frekuensi nilai data yang baru.
Jadi ini tambah ini 2. Oke. Yang ini juga sama. Sebelumnya ditambah nilai data yang baru. Total data sebelumnya ditambah total data nilai data sebelum nilai data yang baru. 2 tambah 2 4. 4 tambah 1 5. 5 tambah 1 6. Udah, kita total semuanya. Kalau benar 50, ya udah berarti benar, guys. Karena ya kan memang data kita cuma 50. Nah, lagi masa 51. Oke. Lanjut. Ini pakai rumus ini. Pakai sintaks ini. Ya, distribusi kumulatif ini. I sama I min 1, yang artinya misal data kedua 1, harusnya frekuensi sebelumnya ditambah distribusi frekuensi yang baru kan. Oke dah bos, masuk distribusi relatif. Distribusi relatif ini sebenarnya persenan, cuman saya nggak bisa pilih data persen. Saya akhirnya ini nggak pakai persen, tapi sebenarnya sama. Sebenarnya itu kan 2%, 4%. Tapi di sini ketulisnya cuma 2, 4 gitu aja. Terus ada frekuensi relatif kumulatif, ini sama kayak distribusi frekuensi kumulatif. Bedanya apa? Yang ini nambahin persenan sebelumnya sama persenan baru. Kalau ya frekuensi kumulatif itu kan nilai datanya, ini persenannya. Persenannya dari mana? Ya persen apa? Total data pertama dipersenkan jumlah total semuanya. Misal 50 data, ini kan ada satu data 1/50 kali 100%, ketemunya 2%. Oke, lanjut ya bos. Oke, kita nampilinnya. Buat nampilin chart atau nampilin histogramnya, kita buat dulu guys. Ini kan ada seriesnya. Di sebelah sini kan kita harus buat dulu seriesnya bro. Series apa yang kita pakai? Distribusi frekuensi kumulatif. Ini di series ini. Bisa diatur juga warnanya warna apa, terserah suka Anda lah. Nah ini di chart 1. Saya kan namain chartnya tadi itu chart 1, series. Series yang mana? Distribusi frekuensi. Point at xy. Nilai data i itu string. Ini kita buat string semuanya. Sama, semuanya kita lakuin. Bentar guys, semuanya sama kita lakuin sama. Habis itu this data grid view, ini untuk nampilin data grid view-nya guys. Dan kita inisialisasinya di sini. Nah, biar nanti ketika di program ini dijalankan, loh kan tampil kan. Selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.